Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan istri juga sehat-sehat selalu ya. Amin. Sehat. Oke, hari ini saya terjadwal untuk sesuai perjanjian observasi yang sudah disepakati kemarin bahwa hari ini Pak Agus akan saya supervisi di kelas. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Di kelas berapa sebelumnya? Kelas 8D. Kelas 8D. Oke. Tujuan belajar. Baik, sesuai dengan topiknya tentang interaksi budaya Islam. Jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti ada siswa mengetahui perkembangan Islam di Indonesia serta jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia dan bagaimana nanti interaksi budaya di Indonesia setelah masuknya pengaruh Islam. Itu nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi kali ini. Menarik sekali kayaknya materi ini. Saya penasaran dengan nanti di kelas. Area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Pak Agus di kelas nanti. Jadi mungkin nanti anak akan saya tonton video tentang teori-teori Islam. Kemudian juga ada 2 video yang pertama tentang teori-teori Islam, yang kedua tentang interaksi budaya antara budaya lokal dengan budaya Islam. Itu nanti yang dikembangkan sehingga nanti mungkin dalam kehidupan sehari-harinya anak bisa menerapkan itu di kehidupan mereka. Antara budaya lokal nih keren banget ini, lebih keren lagi nih. Oke, menarik sekali dengan tema yang akan diusung nanti ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Strateginya juga sudah keren dengan talking stick yang akan dipakai sebagai media. Lalu model pembelajarannya apa nanti nih? Jadi saya nanti menggunakan pembelajaran discovery learning. Discovery learning. Mereka nanti strategik akan mencari sendiri permasalahan dari video, kemudian juga setelah mengunjungi situs-situs yang berkaitan dengan budaya Islam. Oke, menemukan ya lingkungannya. Oke. Pak Agus, kita masuk jam ke 3 ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan kelasnya dipersiapkan dengan baik. Saya akan masuk ke kelas Pak Agus nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersyukur bisa ketemu lagi. Sebelum Bapak mulai, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah masuk. Ya, Bapak lihat ada teman kamu 4 orang yang tidak masuk, yang masuk 32. 4 orang lagi. Riani ya, Riani, apa tuh? Aikal, bawah. Bagaimana, sehat kan semuanya? Semangat pagi. Luar biasa. Jangan lupa namanya yang pagi kepalanya pasang di bawah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Ya, apa tujuan pembelajaran yang harus kamu lakukan dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah nanti diharapkan kamu semua mampu menjelaskan perkembangan agama. Ya, baik. Sekarang kita lihat bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Kamu bisa lihat ini, perhatikan yuk ya. Tersebut dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak disebut merupakan negara Islam. Negara Islam ini adalah yang penting dalam proses masuknya agama dan budaya Islam di Indonesia. Meskipun demikian adalah Islam. Dan apakah betul negara Islam bahwa akan ada India atau dibandingkan sehingga dari golongan tersebut menunjuk dari yang kedua, dari Persia. Dari Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Irak. Pada dari Persia inilah yang pertama kali menerapkan agama Islam menurut dari Persia. Dari Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Tinggal sekitar pada ke-7 ini juga masuk oleh Arab dan Arab dan juga karena saudara Arab yang memiliki semangat tinggi dalam agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti dukung dari negara Mekah ini yaitu ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Silakan kamu tulis apa yang ingin kamu tanyakan di kertas tersebut. Waktunya 3 menit dari sekarang ya. 3 menit. Ya, dan kalau sudah silakan dikumpulkan per kelompok. Ya, kalau
Bapak akan berikan tongkat ini ya kepada salah satu dari kalian, dan nanti tongkat ini kamu geser ke teman sebelahnya, terus begitu berjalan yang akan diiringi oleh suara musik. Kalau musik berhenti, maka nanti tongkat ini juga berhenti. Nah, siapa yang terakhir musiknya berhenti memegang tongkat, maka dia yang akan membacakan soal dan jawaban yang kamu terima. Jelas? Jelas ya? Dan yang dapat tongkat ini membacanya harus berdiri. Jelas ya? Jelas? Baik, sebelum dimulai, konsentrasi. Perhatikan ke depan dulu. Sebelum satu, tepuk dua, tepuk dua. Jadi seperti tadi kita melihat video, kita simpulkan sekarang bahwa jalur masuknya Islam ke Indonesia itu ada berapa teori? Ada 4. 1 teori sejarah, 2 teori Persia, 3 teori Arab, dan 4 teori sejarah. Kita ini yang mengatakan bahwa India yang sudah memeluk Islam. Kemudian yang kedua, teori Persia pada abad 15 ke 7 Masehi. Ya. Tugasnya nanti kamu jawab. Kemudian untuk berikutnya, kita ini berkaitan dengan ada situs masjid-masjid kuno ya, dan Bapak sudah datang itu kurang lebih ada 6 ya. Ada 6 masjid kuno ini, dan semuanya ada di Kecamatan Tambora dekat dari Pak. Ini ada Masjid Tambora, tahu di Tambora ya, yang ada di Bandung itu ya, agak sedikit. Kemudian ada Masjid Al-An, jarak masjid tersebut, dan juga bentuk bangunannya, isinya seperti apa. Tadi dari bangunan dan sebagainya. Ini kita melihatkan hubungan masing-masing. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai sini. Kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Kamu semua sudah siap untuk presentasi dari hasil kelompok kami. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selamat siang Pak Agus. Alhamdulillah tadi saya sudah masuk ke kelas Pak Agus. Baru sekarang saya bisa manggil Pak Agus kembali untuk dialog kita terkait dengan hasil supervisi saya tadi di kelas. Keren dengan games yang dimainkan dalam alur pembelajarannya. Anak-anak juga sudah tampak semangatnya. Kira-kira menurut Pak Agus, dari refleksi pribadi Pak Agus dalam pembelajaran tadi gimana? Jadi kalau dari saya, karena kalau saya dari peserta didiknya Ibu, mereka belum terbiasa, jadi mungkin masih agak canggung dan agak lama meresponnya, itu kan belum terbiasa. Mungkin nanti diharapkan sih bukan cuma saya, Bapak Ibu guru pun juga menggunakan metode-metode yang bervariasi ketika belajar, sehingga anak tidak bosan. Saya harapkan seperti itu. Karena belum terbiasa dengan berbagai metode atau media pembelajaran ya. Oke. Kemudian
kira-kira kedepannya apa yang akan lebih dikembangkan lagi Pak Agus untuk pembelajaran Pak Agus di kelas berikutnya? Yang kedepannya ya mungkin saya akan coba belajar sedikit demi sedikit membuat materi pembelajaran yang mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa, Bu. Yang disesuaikan itu mungkin yang sehingga nanti mungkin anak akan mudah untuk menerima atau menyerap materi yang diberikan. Yang itu kan nanti sesuai dengan jam belajar dan CP-nya. Karena kalau kita ngambil di YouTube atau di media sosial itu masih umum sepertinya, jadi masih belum sesuai dengan kondisi sekolah dan juga kebutuhan siswa di sekolah. Oke. Berarti untuk kedepannya pembelajaran kita memang harus lebih variatif lagi, baik itu bahan ajarnya, sumber belajarnya, termasuk media dan teknik pembelajaran. Strateginya juga. Tadi sudah pembelajaran berdiferensiasi atau belum? Tadi belum begitu, mungkin hanya nanti di produknya, Bu. Di produknya diferensiasi, karena nanti ketika produk penugasan itu anak itu boleh membuatnya dalam bentuk video pendek atau dalam bentuk paparan atau dalam bentuk cat dan yang presentasi masjid tadi. Iya, presentasinya. Oke, sip, semangat selalu. Mudah-mudahan ke depan Pak Agus bisa menginspirasi guru-guru yang lain Ya, untuk terima kasih. pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Ya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.